Kegiatan berkebun saat ini banyak diminati bukan hanya oleh warga daerah, namun juga warga kota. Hal ini lantaran lahan yang sempit sekalipun bisa disulap menjadi urban farming karena tanah dan iklim di Indonesia sangat layak untuk dimanfaatkan. Salah satu buah yang mudah dibudidayakan di Indonesia adalah buah jambu merah. Jambu merah banyak ditanam dan diminati karena buahnya sangat segar dengan warna yang sangat menarik bagi konsumen. Halo pemirsa Ruang Berkebun, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Ya, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas tentang jambu merah ini secara tuntas. Di mana lagi selain dalam program Ruang Berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, nama saya Timbul Wiono. Alamat saya di Kampung Ngabian RT 3 RW 4. Di sini saya sebagai petani atau pembudidaya buah lokal yaitu jambu merah yang kami pilih. Karena jambu merah ini mempunyai banyak keunggulan, salah satunya yaitu mempunyai kadar vitamin C yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Juga sangat banyak manfaatnya karena selain mengandung banyak vitamin C yang tinggi, ini juga bisa untuk membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit demam berdarah. Karena ini sangat membantu sekali untuk menguatkan atau mempertinggi imun tubuh kita. Untuk peminat jambu biji merah di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena di samping kandungan atau kadar protein dan gizinya, vitaminnya juga sangat tinggi, jambu biji merah ini sangat mudah sekali untuk dibudidaya. Di samping itu jambu merah ini juga relatif sangat terjangkau dari segi harganya, sehingga sangat banyak sekali peminat-peminat yang menggemari jambu merah ini. Untuk jambu biji merah ini kita tidak usah khawatir karena ini sangat mudah sekali dalam kita membudidayakan. Perawatannya juga sangat mudah sekali. Kita bisa lewat tabulapot juga bisa. Kita tanam di kenapa jambu merah ini lebih kita pilih karena dibedakan dengan jambu-jambu yang lain. Jambu merah ini sangat sangat unggul sekali perbedaannya dari segi vitamin C-nya yang sangat tinggi, kemudian dari peluang nanti untuk usaha itu juga sangat mudah sekali karena dari masyarakat itu kegemarannya yang utama untuk jus, ya, jus jambu merah, yaitu sangat disukai atau diminati ke masyarakat. Kemudian untuk masalah anak-anak sendiri pun juga sangat suka sekali dengan jus jambu merah ini, sehingga ini lebih disukai oleh masyarakat. Ya, pemirsa, setelah ini saya akan berbagi tips kepada pemirsa tentang bagaimana cara kita membudidayakan jambu biji merah ini dengan sistem cangkok. Jangan kemana-kemana, tetap ikuti saya. Buah jambu merah mempunyai nilai ekonomis terutama karena rasanya cenderung manis. Warna buah yang terlihat segar dengan daging berwarna merah ini mengandung vitamin C cukup tinggi. Selain itu, buah jambu merah juga kaya akan vitamin A, kalium, serta antioksidan.
Kandungan gizi dalam manfaat buah jambu merah untuk kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Permintaan pasar pun cukup besar, tidak hanya di pasar tradisional, namun juga banyak dijual di supermarket kenamaan. Oleh karenanya, budidaya jambu merah merupakan salah satu usaha di bidang agribisnis yang dapat ditekuni dan menjanjikan keuntungan. Cara menanamnya pun mudah, gampang berbuah, dan tidak musiman. Jambu merah adalah tanaman daerah tropis yang tumbuh subur pada lahan dengan ketinggian 5 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut. Dan dengan suhu pada siang hari berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, jambu merah pernah mengalami lonjakan dalam penjualan, yakni sejak tahun 2017. Jika dulu pohon buah jambu merah cenderung hanya untuk ditanam di pekarangan rumah saja, sekarang para pebisnis berlomba-lomba untuk membudidayakannya. Ya, pemirsa, seperti yang kita janjikan tadi, mari kita belajar bersama untuk membudidayakan jambu biji merah ini dengan sistem pencangkok. Untuk yang pertama kali, kita memilih batang pohon yang akan kita cangkok. Yang pertama kita cari batang yang lebih tegak lurus, kemudian masih muda, sehingga nanti dalam perkembangan itu bisa maksimal sekali ya, dan mudah sekali untuk bisa menimbulkan akar. Batang yang kita pilih sebaiknya kita memilih batang yang sudah mempunyai diameter 1 cm, sehingga itu mudah sekali untuk tumbuh. Setelah kita mendapatkan batang pohon yang akan kita cangkok, kemudian mari kita lebih lanjut, yaitu mempersiapkan apa-apa saja, barang apa saja yang perlu kita gunakan untuk proses pencangkokan. Untuk yang pertama, kita menggunakan plastik saja sebagai nanti pembungkus, kemudian ini tali rafiahnya nanti untuk mengikat, kemudian ini tanah, ya, tanah yang kita pilih tanah yang gembur, kemudian juga ada pupuk komposnya. Nanti kita belajar membuat campurannya, ya, yang lebih bagus untuk pencangkokan kita gunakan perbandingan 1:1, tanahnya 1 bagian, pupuknya juga 1 bagian ya. Nah, ini kita sudah bikin yang jadi, ini campuran 1:1 antara tanah dengan pupuk komposnya. Ya, setelah kita semua ini sudah siap, maka kita akan melakukan proses pencangkokannya. Kita persiapkan untuk batang pohonnya, kita ambil dari pangkal batang ini kira-kira 10 cm, kemudian kita gerat, ya, kita gerat ini, ya. Antara geratan yang pertama dengan yang kedua ini kira-kira 5 cm itu sudah cukup. Ya, 5 cm kita gerat. Nah, setelah itu kita kupas kulitnya, kita kupas. Ya, setelah kulit bersih, untuk meyakinkan bahwa kita ini benar-benar bersih, kita lakukan pengerokan.
kita kerok sampai benar-benar bersih. Ya, ini ya, kita ya, ini semua sudah bersih sekali. Langkah selanjutnya setelah ini bersih, maka kita gunakan plastik untuk membungkus. Jangan lupa yang kita ikat dulu ada bagian bawahnya. Bagian bawah kita ikat. Nah, setelah kita mendapatkan ikatan seperti ini, langkah selanjutnya kita isi dengan tanah yang sudah kita siapkan tadi. Ya, sudah cukup ya. Ini kita padatkan sedikit. Ya, kita padatkan. Nah, setelah itu bagian atas yang kita ikat. Dan bagian tengahnya juga kita ikat biar tidak kendor. Nah, ini sudah selesai. Dengan mudah sekali kita membuat cangkokan ini. Kemudian kita tunggu sampai kira-kira 1 bulan, 1,5 bulan nanti sudah tumbuh akarnya. Nah, setelah kita lihat tumbuh akar, kira-kira nanti 2 bulan itu akarnya sudah penuh, itu akar sudah agak kecoklat-coklatan, pertanda itu kita sudah siap untuk memindahkan ini. Kita potong, kemudian kita pindah ke polybag dulu. Selama 1 bulan nanti sudah siap kita tanam. Untuk pencakokan ini lebih baiknya kita lakukan pada bulan-bulan Februari, Maret, karena pada bulan itu kita tidak terlalu banyak curah hujan, air sehingga cukup, gitu. Panasnya juga tidak begitu banyak. Akan tetapi apabila kita melakukan pencakokan pas musim kemarau, itu yang perlu kita perhatikan adalah kadar air yang ada di dalam plastik ini. Jangan sampai ini terlalu kering. Kondisikan kelembapan dari tanah yang ada di dalam plastik ini. Nah, sebetulnya untuk pembudidayaan ini ada 2 macam. Yang pertama dengan pencakokan ini, kemudian yang kedua bisa juga dilakukan dengan sistem stek. Kalau kita dengan sistem stek, itu kita harus memilih curah hujan yang tinggi, yaitu di antara bulan Desember, Januari. Itu curah hujan sangat tinggi. Ya, kita memilihlah dahan yang batang yang agak besar. Kira-kira diameter 2 cm ke atas itu cukup. Nah, itu cukup kita potong, ya, kita potong kemudian kita tanam saja ke tanah. Nah, itu kita tunggu, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Akan tetapi sistem stek dengan sistem cangkok itu keberhasilannya lebih besar sistem cangkok, karena
kalau sistem stek itu kita mengandalkan curah hujan yang ada. Sedangkan sistem cangkok itu dia sudah masih mendapatkan subsidi nutrisi dari pohonnya sendiri sampai dengan nanti dia tumbuh akar. Ya, sehingga untuk sistem cangkok itu keberhasilannya bisa 90 sampai 100%. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sistem stek itu antara 50 sampai 60% keberhasilannya. Ya, jadi kita serahkan kepada pemirsa bagaimana enaknya, mau sistem stek yang kita praktis ya, atau mau menggunakan sistem cangkok. Kita agak ribet sedikit tapi kita dijamin 100% kita bisa mengembangkan. Ya, untuk kualitas buah yang dihasilkan antara sistem stek dengan sistem cangkok itu sama karena kita mengambil dari satu induk pohon, maka buah yang akan dihasilkan akan sama dengan induk yang kita ambil. Bisnis pertanian buah-buahan segar memang menjadi salah satu bisnis yang tidak akan pernah surut. Begitupun dengan bisnis budidaya jambu merah yang pastinya bisa menjadi lahan menguntungkan mengingat modalnya juga termasuk kecil. Budidaya jambu biji merah di Indonesia itu sangat menjanjikan sekali. Kenapa? Karena yang pertama, jambu biji merah ini tidak membutuhkan lahan yang luas karena itu bisa dibudidaya di pekarangan rumah walaupun itu pekarangannya sangat sempit. Membudidayakan itu dari skop kecil dulu, misalnya dari skop perumahan kita cuman punya pekarangan sedikit, kita cuman bisa membudidayakan 1, 2, 3 pohon. Itu kalau misalnya kita sudah bisa menghasilkan buah itu untuk pemanfaatannya atau kita menjualnya itu kita tidak begitu repot. Misalnya dengan kita membuat jus. Nah, jus itu kalau kita konsumsi sendiri tentunya kan kita tidak bisa habis ya. Mungkin bisa kita akali dengan cara kita buat es lilin, kemudian kita titipkan ke warung-warung atau kita jual ke anak-anak sekolah. Nah, itu akan menghasilkan uang sebagai bahan tambahan pemasukan kita. Jadi hasil dari apa? Dari kita usaha, kita berkarya untuk membudidayakan jambu itu, kita juga mendapatkan hasil imbalannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang besar, misalkan kita di pertanian itu kita mendapatkan hasil yang banyak pada waktu kita panen, itu kita bisa lewat media sosial, mungkin online, kemudian di pasar-pasar. Jadi kita tidak usah khawatir bagaimana kita harus menjual atau mempromosikan produk kita jambu biji merah ini yang sudah kita hasilkan, baik itu skala kecil maupun skala besar. Kemudian yang lebih diminati lagi oleh masyarakat itu harga dari jambu biji ini sangat relatif terjangkau. Nah, karena kalau pada waktu kita masa panen raya itu paling berkisaran antara Rp2.000 per kilo. Tapi kalau kita pas musim kemarau itu bisa mencapai Rp10.000 per kilo. Jadi kita tidak usah khawatir, waduh nanti jambunya terlalu mahal tidak bisa terjangkau, tidak. Peluang bisnisnya juga cukup besar karena dengan modal yang sedikit ya kita misalkan buat es lilin cuman jambunya murah, kemudian tambah plastik dan sebagainya itu cuma sedikit sekali, kita bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan sebagai penghasilan tambahan.
pemirsa, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita membedakan hasil buah jambu biji merah ini yang bagus. Bisa kita lihat dulu dari ciri-ciri pohonnya. Yang pertama kita lihat daunnya dulu. Daun jambu biji merah yang bagus itu daunnya agak lebar, kemudian hijau tua, kelihatan subur. Nah, itu nanti akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, ciri-ciri buah yang bagus itu kita bisa lihat dari bunganya dulu. Setelah itu bunga itu bisa maksimal. Hasilnya nanti itu kita lakukan perawatan sehingga buahnya itu akan menjadi buah yang maksimal dengan ciri-ciri kulit buahnya. Kulit buah itu akan kelihatan hijau mengkilap apabila itu sudah tua. Ini kalau sudah matang buahnya itu kulitnya cerah sekali dan mengkilap sekali seperti ini. Untuk bentuknya juga sempurna ya, maksimal ya, sempurna. Nah, ini akan mendapatkan buah yang benar-benar sempurna. Kita lihat dari luarnya seperti ini, kemudian nanti dalamnya setelah kita belah itu akan mendapatkan warna yang merah cerah seperti itu. Kemudian untuk daging buahnya juga tebal, terus bijinya juga cenderung sedikit atau kecil dari lingkaran buahnya itu. Nah, kemudian tips untuk yang kedua itu merawat atau mempertahankan agar usia pohon itu bisa panjang dan hasilnya selalu maksimal, yaitu kita harus jeli di dalam mengamati kondisi pohon. Apabila pohon itu sudah tidak produktif dalam artian hasil yang dibuahkan itu sudah kecil-kecil, yaitu kita harus melakukan pemangkasan itu tadi, pemangkasan yang total sehingga pohon itu akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dengan tunas-tunas yang baru itu kita tidak nunggu lama, paling sekitar 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah mulai belajar berbunga dan berbuah lagi. Setelah bunga itu nanti mekar dan akan tumbuh dari biji jambu kira-kira sebesar kelereng. Sebesar kelereng itu kita sudah mulai pembungkusan. Tujuannya apa? Tujuannya agar itu terhindar dari lalat buah. Karena kalau kita sampai keduluan lalat buah, nanti akan ada ulatnya di dalam jambu itu. Nah, kalau kita tidak melakukan pembungkusan, mungkin kita bisa juga sih dengan kita semprot pestisida, tapi hasilnya nanti akan tidak bagus untuk kesehatan bila buah itu dikonsumsi. Untuk risiko dari kita menanam jambu biji merah ini sangat kecil sekali. Karena apa? Karena biasanya kegagalan dari panen jambu biji merah itu di musim kemarau. Di musim kemarau itu kegagalannya yang pertama bagi para petani yang mempunyai lahan jauh dari sumber air, sehingga dia tidak bisa menyiram. Itu pasti akan gagal, karena hasil dari jambu itu akan satu kecil-kecil. Kemudian yang keduanya, dia kalah dengan panasnya terik matahari, sehingga dia akan gosong-gosong seperti itu. Sehingga dia tidak bisa panen. Akan tetapi bagi para petani atau pemirsa yang membudidayakan jambu biji merah ini di pekarangan, kita akan selalu bisa mengamati. Dia lakukan penyiraman secara rutin sehingga jambu itu akan selalu terpenuhi nutrisi dan kadar airnya. Dengan demikian hasil buah yang dihasilkan akan tetap maksimal. Perawatan jambu biji merah ini agar kita bisa selalu mendapatkan hasil buah yang maksimal. Yang pertama dengan perawatan lahan dulu. Kalau kita pakai tabulasi pot, berarti kita juga harus rajin menggantikan medianya. Medianya paling tidak itu 6 bulan sekali kita ganti media. Itu maka hasil buah yang akan dihasilkan oleh
jambu itu akan selalu maksimal. Kami sebagai petani buah jambu biji merah, harapan saya agar setiap musim panen itu harga selalu stabil, baik itu kondisi masa panen raya maupun kita pada kondisi panen yang sedikit seperti itu. Kemudian bagi para pemirsa yang berminat untuk membudidayakan jambu biji merah, bisa hubungi saya, datang ke Kampung Gunung Pati dengan alamat Kampung Abian RT 3 RW 4 atau melalui nomor kontak saya 085 640 208870. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruang Berkebun, tidak perlu khawatir karena pelaku bisnis budidaya jambu merah cocok dijalankan oleh semua orang, tentunya dengan kemauan dan minat yang tinggi. Nah, pemirsa Ruang Berkebun, tak terasa sudah 30 menit berlalu, itu artinya kami harus segera undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pastinya dengan ulasan yang tak kalah menarik lainnya.